Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan yang ketiga di semester pendek Farmakognosi 1, pada kali ini kita membahas mengenai karbohidrat. Seperti kita ketahui ya, bahwa karbohidrat itu adalah alkohol aldehid keton yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen dalam air. Jadi di sini karbon, hidrogen, dan oksigen dalam air ini adalah penyusun utama dalam struktur kimia karbohidrat. Makanya di rumusnya di sini CnH2nOn, yang berarti dia memiliki gugus karbon, hidrogen, dan oksigen dalam air. Jadi di sini kita mengetahui bahwa untuk di dalam gugus karbohidrat, di mana kalau memiliki dua atom karbon yang kita sebut dengan disakarida, kalau jadi C2, jadi CnH2nOn, C2H2N berarti H4, ON berarti O2, berarti disebut dengan disakarida. Begitu juga kalau C3H6O3 berarti yang disebut dengan trisakarida. Jadi yang di sini yang harus kita ketahui adalah di mana gugus atom karbonnya itu merupakan penamaan dari karbohidrat. Nah, sekarang kita lihat penghasil dari karbohidrat yang utama di dalam tanaman, yaitu terdapat pada saat fotosintesis. Ya, di fotosintesis inilah melalui reaksi organik lain dia bisa mensintesis sejumlah besar konstituen lain daripadanya. Jadi tentunya dari hasil proses fotosintesis inilah dia bisa membentuk senyawa-senyawa lainnya. Nanti dia bisa membentuk dari jalur asam sikimat, jalur asam asetat, maupun jalur mevalonat. Nah, sekarang kita lihat penggolongan dari karbohidrat ini dibagi menjadi dua. Ada golongan gula dan golongan polisakarida. Kita lihat pertama sekali adalah golongan gula. Gula di sini dia berbentuk hablur, larut di dalam air dan memiliki rasa manis. Nah, tentunya gula yang di sini dibagi menjadi monosakarida, disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan seterusnya ya. Jadi dilihat berdasarkan jumlah atom karbon seperti yang tadi yang saya jelaskan. Kalau dia memiliki dua memiliki dua gugus atom karbon, berarti dia yang disebut dengan disakarida ya. Jadi dia C2H4O2. Begitu juga kalau trisakarida, berarti dia atom karbonnya memiliki C3H6O3. Jadi di sini ya, yang harus kita perhatikan, kalau monosakarida di sini dia tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Kalau disakarida dia bisa menghasilkan 2 molekul monosakarida, trisakarida menghasilkan 3 molekul monosakarida, tetrasakarida menghasilkan 4 molekul monosakarida. Jadi disinilah monosakarida ditentukan berdasarkan jumlah atom karbon di dalam molekulnya ya. Nah, ini untuk penggolongan gula. Untuk penggolongan gula tentunya kita lihat dari spesies di dalam tanaman. Ini yaitu sukrosa yang disebut dengan sakarum, yaitu gula yang dapat diperoleh dari Saccharum officinarum, beta vulgaris, dan sumber-sumber lain seperti Acer saccharum dan jenis-jenis palm lainnya ya. Nah, di sini biasanya kalau untuk gula biasanya di sini yang berasal dari tebu ya. Kita lihat di sini yang berasal dari tebu gimana bisa diproduksi ini di Kuba, Puerto Rico, Louisiana, Filipina, Hawaii, Indonesia, dan India. Nah, ini sukrosa ini adalah disebut dengan saccharum, yaitu gula tebu ya. Nah, penghasil gula selain ya, gula ini penghasilnya biasanya kalau untuk gula yang digunakan untuk sediaan farmasi adalah gula rafinasi. Nah, di sini gula rafinasi inilah yang merupakan gula yang digunakan dalam pembuatan sediaan obat, tentunya dalam bentuk sediaan sirup. Jadi sediaan sirup ini gula yang digunakan tidak boleh dalam gula yang digunakan gula sakarin. Jadi rafinasi ini dia tidak boleh adanya larutan atau cairan bening
Jadi betul-betul dia itu begitu dilarutkan dia betul-betul seperti air, ya. Jadi kalau untuk gula yang digunakan untuk sediaan sirup tentunya digunakan adalah gula rafinasi, ya. Kalau di Indonesia kita banyak, ya. Jadi gula ini adalah gula tebu, itu adalah gula pasir, ya. Biasanya kalau di dalam sediaan obat, sediaan farmasi biasanya digunakan untuk bikin sirup simplex. Nah, sirup simplex ini adalah pemanis di dalam sediaan sirup. Nah, sekarang kita lihat selain gula dalam bentuk tebu, ya, gula sakarin, tentunya ada gula bit di sini, ya. Jadi gula bit ini berasal dari beta vulgaris, asalnya dari Jerman, Australia, Rusia, dan Prancis. Nah, gula bit di sini, ya, bentuknya itu seperti, ya, kita lihat tadi, ini seperti kayak buah ubi jalar, ya. Jadi ini beta yang biasanya digunakan untuk pemanis, tentunya ini kurang manis dibandingkan dengan gula tebu. Dan ada juga gula itu berasal dari maple, ya, Acer saccharum. Oke, nah cara pembuatan gula tebu kita lihat di sini, ya. Yang pertama, cairan tebu dididihkan dengan kapur, kemudian dinetralisir dengan asam-asam tanaman yang dapat mengubah sukrosa menjadi gula invert. Di mana gula invert ini dia menghasilkan albumin, albumin naik ke permukaan, kemudian disaring, dihilangkan warnanya dengan SO2, kemudian dikristalisasi. Nah, kristal-kristal gula yang terdapat di dalam gula tersebut membentuk sirup kental. Nah, disinilah yang molasses digunakan. Nah, molasses inilah bisa digunakan pembuatan alkohol. Ya, tentunya alkohol di sini berasal dari ampas tebu. Ya, jadi ampas tebu ini adalah yang disebut dengan molasses. Jadi yang digunakan untuk pembuatan alkohol. Jadi alkohol itu terbuat dari tebu dan ada juga yang terbuat dari singkong. Tapi yang paling bagus kemurniannya itu adalah yang berasal dari tebu dibandingkan dengan dari singkong. Sekarang kita lanjutkan. Untuk kegunaan biasanya di sini adalah untuk pembuatan sediaan sirup, ya. Jadi untuk demulsen, pengering luka, sebagai nutrien atau nutrisi, bakteriostatik, pengawet, dan juga bisa memperlambat oksidasi dalam sediaan tertentu, ya. Jadi inilah kegunaan, ya, di dalam gula di dalam sediaan farmasi. Sekarang kita masuk ke dextrose. Ini adalah gula anggur, dimana dihasilkan dari pati anggur yang terdapat di dalam anggur ataupun buah-buahan lain. Jadi dextrose di sinonimnya itu sama dengan disebut dengan gula anggur. Jadi di sini diperoleh dari sumber-sumber lain maupun dengan cara hidrolisis dari beberapa glikosida alam tertentu, ya. Nah, untuk kegunaannya di sini dextrose biasanya digunakan di dalam makanan dan dapat diberikan melalui mulut, enema maupun suntikan. Jadi kalau untuk disediaan farmasi ini digunakan untuk dextrose injection atau dextrose and sodium chloride injection. Jadi kegunaannya di sini adalah untuk obat sebagai makanan bagi orang yang dirawat di rumah sakit. Jadi ini adalah dextrose injection adalah larutan infus sebagai makanan, ya, bagi orang yang dirawat di rumah sakit, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Selain itu di dalam perdagangan juga digunakan dalam pembuatan permen, es krim dan kue-kue, ya, maupun di dalam biskuit, ya. Selanjutnya fruktose, golongan gula di sini disebut dengan beta dextrofructoviranose atau disebut dengan gula buah, ya. Kalau tadi gula anggur, dextrose, fruktose adalah gula buah. Nah, untuk gula buah biasanya di sini dengan cara menginversi larutan sukrosa dan kemudian memisahkan fruktosa dari glukosa dengan cara hidrolisis dari inulin. Nah, fruktosa di sini kita lihat, ya, biasanya terdapat di dalam buah-buahan yang manis atau juga di dalam madu,
Biasanya fruktosa digunakan sebagai makanan untuk orang yang menderita kencing manis ya. Jadi untuk orang diabetes ini biasanya gula buah yang digunakan dan juga digunakan di dalam makanan bayi ya. Nah, itu untuk golongan gula. Jadi ada sakarin, ada dextrose, dan ada fruktose. Sekarang kita lanjutkan ke golongan karbohidrat polisakarida. Untuk polisakarida, di sini yang kita bahas pertama sekali adalah amilum. Amilum ini sinonimnya adalah pati, ya. Jadi pati di sini banyak tersebar di dalam tanaman. Biasanya adanya di daun-daun hijau sebagai hasil fotosintesis. Jadi di dalam tanaman kegunaannya ini sebagai cadangan makanan, dan di dalam juga selain di daun ada juga di dalam biji-biji empulur, jari-jari empulur maupun di kulit batang dan akar. Yang paling banyak pati biasanya terdapat di dalam kentang ya sebesar 80% dibandingkan di dalam padi-padian hanya 50 sampai 60%. Pati merupakan campuran dari dua polisakarida yang berbeda. Jadi pati itu terdiri dari yang disebut dengan amilosa dan amilopektin, di mana amilosa merupakan molekul linear yang terdiri dari 250 sampai 300 dextroglucopiranosa. Jadi ada ikatannya alfa 1,4 glikosid sehingga dia bisa cenderung membentuk molekul helix. Nah, kalau untuk amilopektin ini dia memiliki 1000 molekul glukosa selain yang terikat dengan ikatan alfa 1,4 glikosid. Juga terikat dalam ikatan 1,6 glikosid. Ikatan ini berjumlah 4% dari seluruhnya dan mengandung kira-kira 25 molekul glukosa. Jadi kalau kita lihat dari amilosa dan amilopektin, di sini yang mengandung glukosa yang paling besar, yang paling banyak adalah amilopektin. Nah, biasanya perbandingan dari amilosa amilopektin biasanya bisa dilihat dari strukturnya ya. Kalau amilosa dia ini larut dengan pelarut polar, yaitu larut dengan air. Sementara amilopektin dia cenderung susah dipisahkan dan susah larut di dalam air ya. Nah, untuk amilosa bisa memberikan warna. Jadi warna kalau amilosa itu warna biru, sedangkan kalau untuk amilopektin dengan bisa membentuk warna ungu atau biru violet. Jadi dengan menggunakan seperti kita praktikumkan kemarin, menggunakan reaksi iodida atau dengan menggunakan reaksi iodium. Jadi dia kalau untuk amilosa membentuk warna biru tua, sementara untuk amilopektin berwarna ungu atau berwarna biru violet. Nah, sekarang kita lihat apa aja sifat-sifat pati. Sifat-sifat pati di sini apabila dihidrolisis dengan asam mineral dia menghasilkan glukosa. Ya, jadi dia bisa menghasilkan gula. Sementara pati membentuk larutan koloid bila suatu suspensi pati dalam air ditambahkan pada air mendidih sambil diaduk, butir-butir pati itu dia akan mengembang dan pecah memberikan larutan yang jernih. Jadi kalau seandainya dipanaskan dia akan bening, sementara kalau sudah didiamkan atau didinginkan dia akan berubah menjadi keruh atau berubah menjadi larutan koloid. Nah, butir pati yang mengembang dan pecah bisa ya digunakan larutan pekat alkali, bisa dengan kloralhidrat, amonium sianida, dan asam klorida atau HCl. Selanjutnya golongan polisakarida yang kedua adalah gom dan musilago. Untuk gom ini adalah dia termasuk ke dalam polisakarida anionik atau non-ionik. Nah, gom-gom di sini merupakan adalah garam-garam dari polisakarida yang merupakan zat yang tembus cahaya dan berbentuk amorfus. Amorfus ini adalah tidak beraturan. Umumnya dihasilkan oleh tanaman tingkat tinggi sebagai pelindung setelah tanaman itu dilukai. Nah, untuk gom yang memiliki komposisi ya arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa, silosa, dan uronat. Asam-asam uronat inilah yang membentuk garam dengan kalsium.
magnesium dan kation-kation lain. Jadi kegunaan gom ini kita lihat bisa digunakan adesif dalam pengobatan gigi, sebagai obat pencahar, sebagai pengikat dalam pembuatan tablet, bahan emulgator atau pengemulsi, dan juga sebagai gelatin agent dalam pembuatan sediaan gel. Dan juga bisa digunakan sebagai stabilizer dan cat pengental, ya. Jadi banyak kegunaan gom di dalam farmasi. Nah, sumber-sumber gom ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah eksudat tanaman. Jadi yang berasal dari eksudat tanaman itu ada gom Arab dan tragakan. Yang berasal dari gom laut ada agar-agar, algin, karagenan. Yang berasal dari biji-bijian ini plantago. Nah, berasal dari ekstrak tanaman ini adalah pektin. Yang turunan dari pati atau selulosa ada hidroksietilamilum, ada karboksimetil selulose, etil selulose, dan yang berasal dari mikroba adalah dextran atau dextrin, ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu gom Arab, ya. Gom Arab di sini diambil dari tanaman Acacia senegal. Jadi yang diambil dari cabang-cabang batang dari tanaman Acacia senegal. Kulit batang dipotong melintang, kemudian di atas dan bawah dibuang sehingga ada kambium. Jadi setelah kambiumnya, setelah dilukai, keluarlah eksudat tanamannya. Dari luka sayatan itu keluarlah gom selama 2-3 minggu, ya. Jadi gom ini kandungannya ada arabin, campuran kompleks dari garam kalsium, magnesium, kalium, ya. Ada yang komposisinya dari air 12-15%, enzim-enzim oksidase, peroksidase, dan pektinase. Nah, ini komposisinya. Selanjutnya kegunaan dari gom Arab kita lihat di sini sebagai emulgator, ya. Emulgator ini adalah sebagai alat, sebagai bahan pengemulsi untuk sediaan emulsi, ya. Tentunya sediaan emulsi di sini adalah sediaan minyak yang larut dalam air, begitu juga air yang larut di dalam minyak, ya. Selanjutnya sebagai pensuspensi. Selain dia sebagai emulsi, dia sebagai pensuspensi. Jadi pensuspensi di sini adalah mencampur dari sediaan, ya, farmasi, di mana pensuspensi ini dia sebagai untuk nanti melarutkan dari pelarut yang tidak larut. Jadi harus dikocok terlebih dahulu, ya. Nah, begitu juga emolien, ya. Emolien di sini adalah kegunaannya di kosmetik dan adesif. Ini sebagai untuk pengobatan gigi dan sebagai pengikat dalam granulasi tablet, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, ya. Tragakan, ya. Tragakan di sini berasal dari spesies tanaman Astragalus gumifer, ya. Jadi Astragalus ini adanya di Asia kecil, Iran, Syria, Rusia, dan Yunani, ya. Dimana cara memperolehnya kita lihat di sini. Dengan tanaman itu dilukai, dinding sel dari empulur dan jari-jari empulur berangsur berubah menjadi gom. Jadi India tragakan ini juga termasuk, dia adalah gom yang berasal dari Astragalus gumifer, ya. Di sini kita lihat di gom ini dia menyerap air. Jadi di mana gom ini setelah luka terkena udara dia akan mengeras. Karena kenapa? Kadar air yang dikandung di dalam gom itu dia akan menguap. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Apa aja kandungannya di dalam tragakan? Kandungan 60-70% itu basorin. Jadi basorin ini dia mengembang dalam air tapi tidak larut dalam tidak larut. Jadi dia tetapi tidak larut, ya. Dia bisa mengembang cuman tidak larut. Kalau basorin bisa membentuk larutan kental, ya. Jadi ini sebagai pengental basorin itu. Kalau tragakan di sini
ya, 30% teragakan. Jadi 60 sampai 70%-nya basorin, 30%-nya teragakan. Kegunaannya kita lihat teragakan ini sebagai suspending agent, sebagai alat pensuspensi, sebagai emulgator, sebagai pengemulsi dan emolien dalam kosmetik. Oke. Kita lanjut natrium algin. Natrium algin di sini atau disebut dengan alginat ya atau algin. Di sini merupakan berasal dari rumput laut ya, yaitu dari Macrosis pyrifera. Ada yang berasal dari Ascophyllum, Ecklonia, Laminaria, Narcosistis. Kandungannya di sini kita lihat kandungannya adalah garam-garam natrium dari asam alginat. Natrium alginat merupakan serbuk kasar yang berwarna putih kekuningan dan tidak berbau, mudah larut dalam air, membentuk suatu larutan koloid. Dia tidak larut dalam alkohol, eter, kloroform dan asam kuat, dan di sini kegunaannya sebagai pensuspensi dan di dalam industri makanan pembuatan untuk membuat dalam sediaan es krim, untuk bikin susu coklat dan lain sebagainya ya. Nah sekarang kita masuk ke agar-agar. Nah ini kamu ya, agar-agar nih banyak sekali ya yang kamu suka gunakan ya untuk puding, dan agar-agar juga digunakan di dalam praktek ya maupun di dalam mikrobiologi. Begitu juga kegunaannya sebagai pencahar di dalam farmasi ya. Nah agar-agar di sini juga kita lihat berasal dari ekstraksi Gelidium cartilagineum, Gracilaria corverfoides, dan juga berasal dari ganggang merah. Jadi caranya ya ekstraksi tersebut dari rumput laut dicuci selama 24 jam ya, kemudian diekstraksi dalam alat yang dipanaskan dengan uap, mula-mula menggunakan larutan asam encer, dan kemudian dengan air selama waktu total 30 jam. Ekstrak air panas ini didinginkan, kemudian dibekukan dalam mesin es. Air dari agar ini hampir seluruhnya terpisah sebagai es. Jadi setelah terpisah sebagai es, jadi di sini nanti es itu kemudian dihancurkan, dicairkan, disaring melalui rotary vacuum filter. Nah setelah membentuk di sini dia kering ya, kemudian dihancurkan, jadilah serbuk. Jadi agar-agar yang ada di pasaran itu di dalam bentuk serbuk ya. Agar-agar dia tidak larut dalam air dingin. Jadi jika satu bagian agar dididihkan selama 10 menit dengan 65 bagian air, akan terbentuk gel setelah pendinginan. Ya, kandungannya ada polisakarida yang banyak itu mengandung garam kalsium, dan juga agarosa dan agaropektin. Kegunaannya ini adalah sebagai laksatif ya. Kita lihat di sini, laksatif ini adalah sebagai pencahar, suspending agent sebagai pensuspensi, emulsifier adalah sebagai emulgator. Dan juga digunakan untuk media pembenihan bakteri ya. Jadi kayak kamu ya. Jadi untuk digunakan untuk media agar untuk perkembangbiakan bakteri. Terus di dalam suppositoria ini adalah sebagai gelatin agent ya, jadi sebagai basis ya, bisa juga digunakan sebagai basis suppositoria. Selanjutnya kita lanjut golongan polisakarida yang termasuk ke dalam golongan GOM. Ada karagenan ya. Karagenan juga sama dengan agar-agar ya, jadi berasal dari ganggang merah dan rumput laut. Jadi cuman spesiesnya aja yang berbeda ya. Nah kalau karagenan berasal dari Chondrus crispus, Gigartina mammilosa. Jadi ini merupakan dia adalah gabungan dari ganggang merah dan rumput laut ya. Nah ganggang ini dikenal sebagai Chondrus erismos. Jadi terdapat di sepanjang pantai Prancis, Inggris, Nova Scotia. Tanaman ini dikumpulkan selama bulan Juni sampai Juli. Kemudian setelah memutih ya, dipanaskan di sinar matahari, diolah dengan air garam ya. Setelah kering, kemudian dikeringkan dan disimpan.
Nah, kandungan dari hidrokoloid karagenan ini ada galaktan, ester sulfat yang menyerupai agar dalam sifat-sifat fisiknya. Jadi secara kimia karagenan agar terutama memiliki kadar ester sulfat yang lebih tinggi. Ya, di sini karagenan ada kandungannya itu K-karagenan, I-karagenan, dan cross karagenan. Jadi karagenan ini memiliki kegunaan dan memiliki sifat spesifik yang berbeda-beda. Jadi karagenan biasanya digunakan untuk pembuatan gel sebagai penstabil untuk menstabilkan emulsi dan suspensi, dan juga sebagai laksatif atau laksan, ya, sebagai pencahar, ya. Karagenan sama, ya, hampir sama dengan agar-agar, ya. Sekarang kita lanjut ke pektin. Pektin ini diperoleh dari, ya, kulit jeruk atau buah apel. Jadi buah apel sama kulit jeruk dihancurkan, kemudian membentuk larutan koloid hidrofilik terdiri dari asam poigalaktoronat dan termetoksilasi sebagian. Jadi di sini pektin ini yang terdapat di dalam buah kulit jeruk maupun di dalam buah apel. Di sini merupakan disebut dengan yang tidak larut disebut dengan protopektin. Jadi protopektin inilah, ya, jadi dilakukan dengan cara dipanaskan dengan menggunakan asam encer, kemudian diendapkan dengan alkohol dengan proses salting out, ya, adalah proses penggaraman, kemudian dicuci dan dikeringkan, ya. Nah, sekarang kita lihat pektin merupakan serbuk kasar atau halus berwarna putih ke kuning-kuningan, hampir tidak berbau, rasanya seperti lendir. Larut sempurna dalam 20 bagian air membentuk larutan koloid jernih yang kental. Jadi di sini apabila dipanaskan dengan 9 bagian air dia bisa membentuk sediaan atau suatu gel yang padat. Jadi kegunaannya pektin di sini adalah sebagai protektan atau zat pensuspensi, ya. Kemudian larutan dan juga dia bisa pengikat racun, ya, dan mempertinggi fungsi fisiologis dari saluran pencernaan, ya. Oke, baik. Jadi ini materi perkuliahan semester pendek pertemuan ketiga farmakognosi 1 pada hari ini, ya. Kalau ada pertanyaan silakan dikasih komentar di YouTube, ya, sekaligus absen dan kasih NIM, ya, di komentar di YouTube, link YouTube yang saya share, ya. Baik, terima kasih perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.